Hi everyone, welcome back with me Farah Samdi and welcome back to my channel. Seperti judulnya yang sudah kalian baca dan sudah kalian tahu, kali ini kita akan membahas mengenai 6 hal yang dapat memblokir kesuksesanmu, atau 6 hal yang bakal memblokir kesuksesan siapapun yang melakukannya. Nah, sebelum kita masuk ke 6 hal tersebut, kita pahami dan sadari dulu bahwa sukses itu memiliki versi yang berbeda-beda dan sangat relatif. Jadi, bagi setiap orang, memaknai dan mendefinisikan kata sukses itu berbeda-beda menurut seleranya masing-masing. Ada yang merasa sukses itu ketika dia sudah memiliki rumah 2 lantai, ada yang merasa sukses itu ketika dia memiliki rumah beserta mobil, beserta keluarga ideal yang menurut dia. Ada yang merasa sukses ketika dia memiliki pasangan ideal atau ketika memiliki anak. Ada juga yang merasa sukses ketika dia sudah memiliki gedung beserta dengan helipad-nya. Atau ada yang merasa sukses ketika dia memiliki private jet. Ada juga yang merasa sukses ketika dia memperkerjakan banyak orang, memiliki ribuan karyawan, menghidupi banyak keluarga. Ada juga yang merasa sukses ketika dia dapat menghibur dan menyenangkan banyak orang dengan bakat yang dia punya, baik dengan suaranya jika mereka penyanyi, atau dengan ide-idenya untuk menghibur orang, atau misalkan dia seorang komedian atau pelawak gitu ya. Dia merasa sukses ketika dia dapat membuat ribuan bahkan jutaan orang tertawa. Ada yang dengan skillnya berakting. Jadi dia merasa sukses ketika acting dia itu benar-benar diakui oleh sutradara impiannya, atau ketika seorang sutradara contohnya, dia merasa sukses ketika dia membuat karya yang disenangi dunia, film-filmnya hits dan laku. Jadi tidak ada patokan dan standar khusus sukses itu harus seperti apa. Semua orang bebas mendefinisikan sukses versi mereka masing-masing. Kita semua bebas mendefinisikan sukses versi kita sendiri. Dan sesuai judulnya, ada 6 hal yang dapat memblokir atau menghambat kesuksesan setiap individu ketika mereka memiliki sifat-sifat ini. Tanpa berlama-lama, apa aja 6 hal itu? Langsung aja kita bahas. Mulai poin pertama. Hal yang pertama yang dapat memblokir dan menghambat kesuksesan kita adalah terlalu mempedulikan apa kata orang. Terlalu mempedulikan apa kata orang adalah hal yang paling tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sukses dimanapun mereka berada. Tapi hal ini biasa ditemukan di sebagian rakyat negara berkembang gitu ya. Hal ini biasa ditemukan. Mereka biasa terlalu mempedulikan apa kata orang. Dan inilah yang menghambat mereka untuk mencapai atau mewujudkan kesuksesan versi mereka sendiri itu. Kenapa terlalu mempedulikan apa kata orang ini dapat memblokir kesuksesan seseorang? Karena orang yang terlalu mempedulikan atau mengutamakan atau mementingkan apa kata orang, biasanya dia menghentikan apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. Dan ketika seseorang terlalu mempedulikan apa kata orang, biasanya mereka bergerak dari frekuensi-frekuensi rendah, dari emosi dan perasaan yang berfrekuensi rendah seperti malu, takut, insecure, minder, tidak memiliki rasa percaya diri, bahkan sampai di titik tidak mencintai dirinya sendiri. Itu terlalu mempedulikan apa kata orang itu adalah bukti dia tidak mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau dia mencintai dirinya sendiri, dia akan tahu bahwa opini orang lain itu tidak sepenting itu dibanding penilaian dirinya mengenai dirinya. Maksudnya adalah, orang yang mencintai dirinya sendiri, dia akan menyadari bahwa opini terpenting, pendapat terpenting mengenai hidup saya, dan keputusan-keputusan yang saya ambil di hidup saya adalah, yang terpenting adalah penilaian saya mengenai diri saya, bukan penilaian orang. Dan sebelum kamu terlalu mempedulikan apa kata orang, ada fakta-fakta yang perlu kamu ketahui. Fakta-fakta itu adalah orang yang sering atau terbiasa berkomentar buruk, nyinyir, julid, atau mengucapkan hal-hal yang buruk mengenai orang lain. Biasanya mereka itu hidupnya dipenuhi dengan penderitaan dan kepahitan.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ucapan atau kalimat yang keluar dari mulut seseorang itu hanyalah cerminan dari kondisi batinnya, cerminan dari kondisi hatinya. Jadi ketika seseorang terbiasa berkomentar buruk mengenai orang lain, julid, suka ngegosip, nyinyir, or whatsoever gitu, kalian mau menyebutnya apa. Intinya ucapan dia itu suka mengandung keburukan mengenai orang lain. Suka menuding, memvonis, menjudge orang, bahkan orang-orang yang dia gak kenal sama sekali. Mereka yang suka menebar fitnah atau menjelekkan atau menyebar berita buruk terutama mengenai orang lain. Mereka itu adalah orang-orang yang gak bahagia yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya hanya memantulkan apa yang ada di dalam diri mereka, apa yang ada di dalam hati dan kondisi batin mereka saat itu. Ketika ucapan dan kalimat-kalimat yang dia keluarkan itu menyeramkan, penuh caci maki, dan suka menghina orang lain, ketahuilah bahwa hatinya sama menyeramkannya dengan kalimatnya. Dan sebenarnya mereka yang suka berbicara buruk mengenai orang lain, yang ucapannya menyeramkan tadi gitu ya, yang suka nyinyir, julid, dan lain-lain, mereka ini sebenarnya memiliki penyakit yang paling berbahaya di muka bumi. Apa penyakit itu? Penyakit ini sangat amat menyeramkan. Penyakit ini lebih menyeramkan dari segala jenis tumor dan kanker. Penyakit itu adalah penyakit hati. Kenapa ini sangat menyeramkan? Kenapa penyakit hati itu sangat menyeramkan? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengobati penyakit hati itu selain dirinya sendiri yang mengubahnya dan mengobatinya. Dan survei juga telah membuktikan bahwa haters atau orang-orang yang suka berkata buruk mengenai orang, yang ucapannya menyeramkan, yang suka berkomentar buruk, suka menebar fitnah, suka mencaci maki orang lain. Survei membuktikan bahwa mereka itu ternyata orang-orang yang hidup di garis kemiskinan. Itu sangat memprihatinkan. Itu membuktikan bahwa orang-orang yang ucapannya menyeramkan itu adalah orang-orang yang tidak bahagia lahir batin. Ini sudah banyak terungkapkan biasa terjadi di negara-negara berkembang. Ini sudah banyak terungkap bahwa ketika seseorang public figure itu melacak dan melaporkan orang-orang yang suka komentar buruk, yang komentarnya ini menyeramkan atau hate comment gitu ya, hate speech, setelah dilacak dan dibuktikan dan diselidiki lebih lanjut, ternyata sebagian dari mereka itu anak-anak gitu ya, anak di bawah umur yang emang gak ada kerjaan aja, iseng. Dan sebagian lainnya adalah orang-orang yang bahkan orang dewasa, ibu-ibu yang ternyata rumahnya juga dalam gang, berapa kali masuk gang baru ketemu rumahnya. Dan kondisi rumahnya juga memprihatinkan gitu, dan itu membuktikan bahwa dia itu mohon maaf, orang yang tidak mampu gitu ya. Dengan kondisi seperti itu membuktikan survei tadi bahwa biasanya orang-orang yang suka hate comment itu orang-orang yang hidup di garis kemiskinan. Dan kita harus memaklumi, nggak harus memaklumi juga sih. Ya, kita turut prihatin gitu. Sebaiknya ya, kenapa harus semoga itu menjadi pembelajaran ya, dan tidak diulangi oleh orang-orang lain. Dan selain kita membahas mengenai orang-orang sejenis itu, biasanya orang-orang yang tidak mampu gitu ya, biasanya juga selain kondisi finansialnya yang lemah, ternyata kecerdasannya juga sama lemahnya. Ternyata orang-orang yang emang biasanya tidak berpendidikan gitu ya, makanya dia dia menganggap itu berkomentar jahat di akun orang itu sebuah kenormalan gitu. Dia anggap itu normal karena dia berada di lingkungan yang sejenis gitu, di lingkungan yang nggak ada yang berpendidikan, yang berpengetahuan bahwa itu adalah hal yang nggak wajar, itu adalah hal yang merugikan dia dan sekitarnya.
Dan inti dari poin 1 ini adalah ketika kamu menemui orang-orang seperti itu gitu, orang-orang yang julid, suka berkomentar buruk atau ucapannya selalu mengenai keburukan orang-orang ini, fakta yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, orang ini yang pasti orang yang tidak bahagia hidupnya. Karena kalau orang bahagia itu pastinya nggak punya waktu untuk ngurusin orang, mencampuri hidup orang, apalagi berkomentar-komentar buruk di akun-akun orang atau bergosip mengenai kehidupan orang lain. Orang-orang yang udah bahagia, yang udah hidup di taraf kemakmuran tertentu gitu ya, orang yang sudah makmur, penuh kebahagiaan, kedamaian, yang harmonis rumah tangganya, kehidupannya penuh cinta dan kedamaian, itu frekuensinya udah berbeda. Mereka hidup di level dan keadaan yang berbeda. Ketika kita udah berada di kondisi kehidupan yang penuh cinta, penuh kedamaian, kemakmuran, kita nggak ada lagi waktu untuk ngurusin orang, apalagi berbicara buruk mengenai orang lain. Itu inti poin 1. Dan juga, ucapan hanyalah cerminan dari kondisi batin dan kondisi hati seseorang. Ketika ucapannya beraroma tidak sedap, ketika ucapannya itu buruk, seperti itulah kondisi batinnya saat itu, seperti itulah hatinya. Ucapan adalah cerminan dari hati orang yang mengucap itu. Itu yang perlu kita sadari. Ketika ucapan seseorang itu penuh cinta, membawa kedamaian, membawa manfaat untuk sekitarnya, percayalah, kondisi batinnya itu sebaik itu. Kondisi hatinya itu ya baik, aman-aman aja. Ketika yang di dalam itu, kondisi batinnya itu wangi, yang keluar itu wangi. Begitupun sebaliknya. Dan poin yang kedua adalah orang-orang yang close-minded atau di sisi lain merasa paling benar. Karena merasa paling benar ini, itulah yang menutup pikiran mereka. Itulah yang menyebabkan mereka itu menjadi close-minded, berpikiran sempit, berpikiran tertutup. Ketika seseorang memiliki sifat arogan, sombong, dan merasa paling segalanya dari orang lain, disitulah momen dia sedang menjerumuskan dirinya. Karena saat dia memiliki sifat arogan, sombong, merasa paling benar, merasa lebih dari siapapun, dan merasa paling benar ini sangat berbahaya. Orang yang merasa paling benar, biasanya dia yang tersesat. Nah, ketika seseorang berada di kondisi seperti itu, seseorang yang memiliki sifat arogan, sombong, merasa paling benar, tadi itu, detik itu juga dia sedang menjerumuskan dirinya sendiri, dan dia secara sadar maupun tidak sadar, dia itu menutup pintu-pintu pengetahuan, pintu-pintu ilmu, dan pintu-pintu kebaikan lainnya. Biasanya orang-orang yang sombong, arogan, dan merasa si paling berpengalaman, paling cerdas, paling benar, orang-orang arogan ini biasanya dia ketika bertemu orang lain gitu ya, atau bahkan ketemu orang yang lebih muda dari dia atau apapun, biasanya dia ini menganggap remeh atau memandang sebelah mata, sehingga itulah yang menutup pintu-pintu ilmu untuk datang kepada dia. Padahal bisa aja orang yang lebih muda daripada dia ini lebih cerdas dan lebih mengetahui banyak hal dibanding dia, tapi karena dia merasa saya lebih senior, saya lebih berumur, saya lebih berpengalaman dari kamu, nah disitulah dia mau menutup pintu ilmu dan kecerdasan yang mungkin aja dia terima, dan hal itu mungkin aja ilmu-ilmu yang mungkin anak muda sampaikan ini bisa sangat bermanfaat untuk hidupnya, tapi karena dia merasa arogan, merasa sombong, merasa lebih berumur, merasa lebih berpengalaman dan lain sebagainya, jadi dia sedang menjerumuskan dirinya sendiri gitu. Ini bisa terjadi di banyak hal, misalkan senioritas dan segala macam. Belum tentu yang senior itu lebih cerdas dan lebih berpengalaman. Bisa aja yang lebih muda daripada kita itu memiliki kecerdasan yang lebih, kemampuan dan skill yang lebih daripada kita, dan mungkin ada hal yang belum kita tahu, tapi junior kita itu atau anak-anak yang lebih muda daripada kita itu lebih cerdas, lebih memahami dan mengetahui
bidang-bidang itu gitu. Dan kesombongan itu, sifat sombong itu hanyalah bukti dari kebodohan seseorang. Karena apa? Karena dia merasa dirinya lah yang paling benar, yang paling cerdas, yang paling berilmu, atau yang paling kaya di lingkungan itu. Biasanya orang-orang sombong ini, dia memandang orang itu dari kulitnya, dari luarnya. Biasanya dia memandang orang biasanya cuma dari pakaiannya, kendaraan orang itu. Dia suka melihat orang itu dari luarnya aja, pakaiannya, rumahnya. Biasanya dia mengomentari pakaian orang, tas apa yang dia pakai, pakaian luar, kendaraannya, mobil, motor apa yang dia kenakan. Dan orang-orang sombong ini biasanya kan memandang fisik gitu ya, memandang fisik doang, memandang kulit gitu bahasanya. Bisa aja momen ketika orang sombong ini bertemu dengan orang yang berpenampilan biasa itu, orang yang berpenampilan biasa itu hartanya jauh lebih dari dirinya. Bisa aja orang yang berpenampilan santai, yang casual, yang biasa ini hartanya triliunan. Tapi yang sombong ini cuman nggak nyampe 10M aset beserta hartanya, tapi gayanya dia udah merasa tinggi banget kayaknya dia. Itulah contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kesombongan itu hanyalah bukti dari kebodohan, oke? Tapi karena cinta Tuhan, cinta ilahi itu tanpa batas dan tanpa syarat, ada hal yang dapat menyelamatkan orang-orang arogan, orang-orang sombong ini. Hal itu apa? Hal itu adalah meruntuhkan ego. Atau kalau meruntuhkan itu terasa sulit, perkecillah ego kamu gitu ya. Perkecillah ego kamu. Dan di saat orang itu memperkecil egonya, dia akan mengakui bahwa oke, aku belum tahu apa-apa. Aku belum seberpengalaman itu. Banyak orang yang lebih dari aku, banyak hal yang belum aku ketahui. Di saat itulah kecerdasan, kemakmuran, ilmu yang bermanfaat itu datang kepada kamu. Kenapa itu bisa datang? Karena kamu sudah membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu, pintu kecerdasan, pintu pengetahuan. Dengan apa? Dengan kamu memperkecil ego kamu. Dan di momen kamu memiliki kerendahan hati itu, di saat itulah segala keselamatan datang, segala bantuan, segala kebaikan itu datang ke hidup kamu. Poin ketiga, atau yang ketiga adalah tidak memutus pola lama. Ini berkaitan dengan pikiran, dogma, doktrin, dan kebiasaan buruk yang biasanya diturunkan dari generasi sebelumnya. Ketika seseorang belum menyembuhkan luka batinnya, baik itu dari orang tua, kakek, nenek, guru, senior, atau siapapun, orang tersebut akan melukai orang-orang di sekitarnya. Atau bahkan orang tersebut akan melukai generasi penerus mereka. Contohnya, ketika ada seseorang yang mengalami kekerasan dari orang tuanya. Contohnya, misalkan dia itu memiliki orang tua yang memiliki cara mendidik atau pola asuh yang salah, atau yang mengandung kekerasan gitu ya, sehingga dia mengalami kekerasan dari orang tuanya. Kalau dia tidak menyembuhkan luka batin itu yang disebabkan oleh orang tuanya, dia belum menyembuhkan itu, dan dia bahkan menganggap itu adalah sebuah kewajaran atau kenormalan, dia akan menurunkan itu lagi ke anaknya. Karena alam bawah sadarnya, pikiran bawah sadarnya itu menganggap itu hal normal. Itu yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dia, dan dia menganggap itu normal, bahwa keras dengan anak itu normal. Dia akan melanjutkan penyakit itu atau luka itu ke anaknya, ke generasi penerusnya. Misalkan ketika dulu orang tua dia itu suka main fisik sama dia, dan dia menganggap itu adalah normal, dia akan biasa untuk main tangan atau main fisik dengan anaknya. Itu adalah luka yang belum dia sadari, luka yang belum dia sembuhkan. Dan secara sadar dan tidak sadar dia melakukan itu kepada anaknya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia belum menyembuhkan luka batinnya. Dia belum memaafkan orang tuanya yang melakukan itu kepadanya, dan karena dia masih
punya luka itu, tanpa sadar dia melakukan itu lagi ke anaknya. Jadi ini seperti rantai yang terus bergulir gitu ya. Dia tidak memutus mata rantai itu karena dia belum memaafkan orang yang telah berbuat hal yang salah itu kepadanya. Dia belum memaafkan, dia belum menyembuhkan lukanya. Jadi tanpa sadar dia melakukan kekerasan dan pola asuh yang salah itu juga ke anaknya gitu ya. Misalkan dipukul, memukul atau kasar lah, intinya main fisik sama anaknya. Itu adalah pikiran bawah sadar dia, itu tidak sadar. Waktu dia kecil tuh dia merasa itu adalah mungkin kekerasan yang terjadi dengan dia. Jadi sama anaknya pun dia kasar gitu, karena dia merasa orang tua gue dulu mendidik gue seperti ini, dan dia menerapkan itu lagi ke anaknya, baik disadari maupun tidak disadari gitu ya. Dan contoh lainnya juga misalkan ketika ada seseorang anak yang masa kecilnya dia terbiasa melihat atau mendengar kedua orang tuanya itu berantem, berkelahi di depan mukanya. Nah nanti anak ini ketika besar dan dia berumah tangga atau dia menikah dan memiliki anak lagi, dia akan biasa aja ketika dia berantem dengan pasangannya di depan anaknya. Karena dia dulu gitu, dia menganggap secara tidak sadar, dia menganggap itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Berantem di depan anak itu adalah hal yang wajar, padahal itu adalah sebuah ketoksikan gitu. Itu adalah sebuah kesalahan gitu yang fatal untuk mental anak itu. Tapi karena masa kecilnya juga dipenuhi dengan kejadian seperti itu, bahwa dia melihat kedua orang tuanya itu berkelahi di depan dia, dan dia berkelahi dengan pasangannya di depan anaknya sekarang, itu adalah pola yang berulang. Itu terjadi karena belum menyembuhkan luka batin yang dia punya. Nah, contoh selanjutnya yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Seorang guru bertindak kasar atau melakukan bullying secara fisik kepada muridnya. Baik itu guru maupun kepala sekolah yang main tangan dengan murid atau siswa-siswinya. Dan itu juga terjadi karena pola yang berulang. Jadi guru-guru yang kasar ini biasanya dulu dia mengalami itu juga di zaman dia dulu waktu kecil atau waktu zaman dia sekolah itu, dia mengalami itu juga. Dia mengalami itu juga dari gurunya waktu itu. Jadi dia menganggap ini adalah hal yang normal, yang wajar, padahal ini adalah sesuatu yang salah. Ini adalah sesuatu yang berpenyakit gitu. Kalau untuk menormalisasi tindak kekerasan di sekolah atau kepada anak, itu adalah sesuatu yang sakit. Dan lucu dan anehnya lagi ini adalah biasanya mereka yang melakukan tindak kekerasan itu ke anak-anak murid atau ke anaknya sendiri gitu ya, biasanya mereka ini membanggakan apa yang telah dia perbuat gitu. Dan dia mengulang lagi tuh cerita lama yang dia alami. Oh dulu zaman saya lebih kejam, lebih parah pola didiknya. Dan dia membanggakan itu. Itu sebuah penyakit, itu sebuah ada yang gak beres di kepalanya. Ya kan, biasanya mereka begitu. Mereka biasanya suka membanggakan era mereka dulu, zaman mereka dulu waktu sekolah. Oh dulu saya lebih parah dari itu. Tangan saya disundut rokok, atau tangan saya diketok penggaris, saya dilempar ini, saya dilempar itu. Jadi kayak bahan pamer kebodohan. Itu adalah kebodohan. Yang perlu kamu sadari adalah tindak kekerasan, cara mengajar dan cara mengasuh yang kasar atau dengan kekerasan itu adalah orang dengan udah tingkat kecerdasan yang memprihatinkan. Terus kalau guru kamu itu dulu lebih kejam dari zaman sekarang, terus gue harus bilang apa gitu? Gue harus tepuk tangan apa gimana? Apa yang harus gue lakukan? Harus diapresiasi tindak kekerasan itu? Harus diulangi? Kebodohan yang sama itu harus diulangi apa? Let me know. Jadi intinya, orang-orang yang menormalisasi kekerasan kepada anak atau kepada murid atau kepada siswa-siswi, itu adalah orang-orang yang sakit yang pastinya ya. Orang yang sakit mental dan batinnya. So, itu seperti dia udah mengetahui bahwa ditusuk itu sakit dan dia mengulanginya lagi. Dia menusuk orang lain. Padahal dulu dia tahu ditusuk itu sakit.
Ini analoginya ya. Dia dulu mengetahui, dia merasakan sakitnya, diajar oleh orang-orang bodoh seperti itu dengan cara kekejaman dan kekerasan yang sejenis itu. Dia tahu nggak enaknya, tapi dia ulangi lagi ke generasi selanjutnya. Kayak udah tahu ditusuk itu sakit, tapi dia menusuk orang lain. Itu adalah luka yang belum sembuh. Dia belum memaafkan kejadian itu, dan dia mau membalasnya lagi ke orang lain, bahkan ke generasi penerusnya sendiri. Begitupun dengan senioritas di kampus, di sekolah, atau di institusi, atau di university lainnya gitu ya. Nah, contoh selanjutnya untuk poin 3 ini adalah perjodohan gitu ya. Biasanya orang-orang yang menikah karena dijodohin gitu ya, dijodohkan, dia melakukannya itu dengan terpaksa atau gimana, dia melakukan hal perjodohan itu lagi ke orang lain atau bahkan ke anaknya gitu ya. Maksudnya dari perjodohan ini, biasanya orang yang menikah karena dijodohkan gitu ya, biasanya mereka suka ngejodoh-jodohin anak orang atau anaknya sendiri atau lingkungannya lah gitu. Itu karena dia menganggap itu adalah hal yang wajar atau hal yang normal. Padahal tidak semua orang mau dijodohin kayak kau gitu. Tidak semua mau dijodohin kayak lu, oke? Sadari itu. Kalau kamu dan lingkungan kamu dan keluarga kamu menganggap perjodohan itu normal, it's okay, itu untuk kamu dan lingkunganmu aja. Jangan kamu anak-anak orang. Kalau kamu mau menjodoh-jodohkan itu, kamu lihat dulu keluarganya. Apakah keluarga ini keluarga yang seperti aku yang menganggap perjodohan itu normal atau wajar? Oke? Next. Dan contoh selanjutnya adalah orang tua yang terlalu atau over mengatur hidup anaknya. Gitu loh. Perlu kamu tahu dan perlu kamu ketahui dan sadari adalah anak itu tidak ada yang milik kamu sebenarnya di dunia ini, di hidup ini. Tidak ada yang milik kita. Mau itu pasangan, anak. Kita semua datang, lahir itu tanpa sehelai benang pun. Itu yang perlu kita sadari. Dan kita pergi pun begitu. Tidak ada satu hal pun yang sebenar-benarnya milik kita. Oke? Jadi kemelekatan terhadap apapun itu adalah penyakit. Dan itu akan membuat kamu menderita. So, tadi kita bahas mengenai orang tua yang terlalu atau over mengatur atau mengontrol anaknya. Dan biasanya hal ini terjadi di negara-negara berkembang gitu, atau bahkan terjadi di lingkungan dan wilayah tertentu gitu ya. Orang tua yang seperti ini, sejenis ini gitu, yang terlalu over mengkontrol, terlalu controlling kepada anaknya sendiri, yang bahkan sampai memilih pilihan hidup yang harusnya pilihan hidup itu dipilih oleh anak itu sendiri. Misalkan dari sekolahnya itu diatur sesuai kemauan dia, jurusannya, pilihannya, atau jenjang karirnya harus mengikuti kehendak dia gitu sebagai orang tua. Bahkan sampai ke pasangan anaknya ini juga dikontrolling oleh orang tuanya itu. Dan untuk kita yang memiliki keluarga atau orang tua yang sehat secara mental maupun ya yang sehat jasmani rohani gitu ya, yang cerdas, yang tidak melakukan hal-hal itu. Untuk kita yang memiliki orang tua yang sehat lahir batin, sehat jasmani rohani, kita memiliki keluarga dan lingkungan yang baik yang tidak seperti itu gitu ya, dan tidak berpola pikir seperti itu, kita harus sangat amat bersyukur karena itu adalah nikmat yang besar gitu. Kita harus menyadari itu dan mensyukuri itu ketika kita memiliki keluarga yang harmonis, dengan pola pikir yang baik, yang sehat, dan ya intinya sehat lahir batin, jasmani rohaninya sehat gitu. Cara berpikirnya tidak merugikan siapapun. Dan poin-poin yang kita bahas di poin 3 ini, yang tadi kita telah bahas di poin 3 itu adalah, itu semua adalah pola-pola yang harus diputus. Pola-pola yang harus diputus dan dihentikan cukup di kita. Kalau emang kita menerima itu cukup stop di kita. Rasa sakit itu stop di kita. Kita harus menyembuhkan itu. Kita harus mempunyai intention untuk memaafkan orang yang telah berbuat itu dengan kita, oke? I know it's not easy, but we can do it. Memang untuk memaafkan tidak semudah itu, tapi bisa.
Bukan tidak bisa, itu bisa. Memang tidak mudah, tapi itu bisa. Selagi kita punya intention untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita, kita bisa melewati itu. Kita bisa menyembuhkan itu. Dan kejadian itu cukup sampai di kita. Tidak kita ulangi lagi ke orang lain. Dan selanjutnya adalah, di poin keempat adalah kaku dan tidak mudah beradaptasi. Ini ciri-cirinya adalah melekat dengan cara lama, tidak mau mengupgrade dirinya sendiri, tidak mau belajar hal baru. Pikiran dan mindsetnya tetap kuno walaupun zaman telah berubah gitu ya. Mental dan mindsetnya tidak pernah diupdate, ibarat software tidak pernah diupgrade dan diupdate. Tetap kuno dalamnya gitu. Walaupun zaman terus berubah dan berkembang, pikiran dan mindsetnya itu nggak ada perubahan gitu. Itu yang membuat hidup dia tidak berubah. Pikiran kunonya itu. Nah, orang-orang yang tidak mau belajar hal baru, tidak mau memperbarui mindset dan pola pikir mereka untuk ke arah yang lebih baik, mereka ini ibarat gadget atau handphone gitu ya. Mereka ini adalah seperti handphone yang softwarenya tidak pernah diupdate sama sekali. Yang lama-lama handphone itu error, lemot, dan mati sendiri. Orang-orang yang kaku dan keras kepala ini, yang tidak mau beradaptasi dengan zaman, mereka hanya menjerumuskan diri mereka sendiri dan mereka akan ketinggalan jauh, bahkan membunuh segala aspek di kehidupannya, baik itu karir dan lain sebagainya. Banyak juga brand-brand besar, perusahaan-perusahaan besar yang melakukan hal ini, contohnya Nokia, BlackBerry, dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa mereka bisa hancur? Perusahaan sebesar dan sejaya itu pada zamannya, mereka bisa hancur dan seperti membunuh perusahaan sendiri atau meruntuhkan kerajaan yang mereka bangun sendiri, karena mereka keras kepala, egois, dan kaku, tidak mau beradaptasi dengan keadaan, tidak mau beradaptasi dengan zaman. Yang kelima adalah limiting belief. Ini sangat berbahaya dalam manifestasi gitu ya. Limiting belief atau keyakinan yang membatasi. Ini sangat berkaitan dengan rasa tidak layak, rasa tidak pantas, atau insecure, dan rendah diri. Orang seperti ini melihat kehidupan dari sudut pandang yang sempit dan terbatas. Dari pandangan itulah lahirnya mental korban atau victim mentality. Dan dari mental korban itu, jadilah hal-hal seperti complaining, mengeluh, dan merasa dirinya tidak berdaya, dan menyalahkan pihak luar. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah, mengapa saya meletakkan ini di terakhir gitu, poin keenam gitu di yang terakhir, karena ini menurut saya sangat penting. Ini adalah tidak menjadi diri mereka sendiri, tidak menjadi diri sendiri atau tidak autentik. Ini adalah salah satu faktor terbesar di setiap manusia, di setiap orang. Hal ini, poin keenam ini, tidak menjadi diri sendiri adalah hal yang sangat memblokir kesuksesan setiap individu. Perlu kita sadari bahwa setiap manusia lahir ke dunia ini itu membawa nilai keunikannya dan keunikan dan kelebihannya sendiri. Jadi, kita lahir ke dunia ini dan kehidupan ini adalah kita membawa nilai keunikan itu di diri kita masing-masing. Jadi intinya, setiap manusia yang ada gitu ya, setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Setiap manusia itu limited edition. Oleh karena itu, kita perhatikan lagi, bahkan setiap anak kembar pun memiliki nilai keunikannya yang berbeda gitu, memiliki selera, memiliki bakat yang berbeda, selera yang berbeda, hobi yang berbeda, cita rasa dan selera-selera dan pilihan yang berbeda gitu. Jadi bahkan biarpun mereka itu anak kembar, mereka itu berbeda, mereka itu unik dengan caranya masing-masing. Dan oleh karena itu, mengapa kita lahir ke dunia ini sekarang? Karena ada warna yang belum pernah ada sebelumnya, yang hanya kita yang memilikinya. Warna ini belum pernah ada sebelumnya,
dan tidak akan pernah ada lagi. Dan kamulah lahir saat ini untuk membawa nilai keunikan dan kelebihan yang telah diberikan ilahi itu. Dan untuk mewujudkan itu adalah menjadi autentik, menjadi diri kita sendiri seutuhnya, sejujurnya. Ketika kamu hidup tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, kamu memancarkan energi yang sangat tinggi, energi yang sangat murni dari dirimu sendiri. Ketika kamu menjadi diri sendiri atau menjadi diri autentik kamu akan menarik orang-orang yang tepat, kamu akan menarik peluang dan kesempatan yang tepat, dan kamu akan hidup di kehidupan yang selaras dengan jiwa kamu. Kenapa? Karena kamu telah menjadi diri sendiri tanpa topeng, tanpa kepalsuan apapun. Orang yang tidak autentik, orang yang tidak menjadi dirinya sendiri, dia sedang memasang persona, dia sedang memasang topeng, yang sebenarnya itu bukan diri dia yang sebenarnya. Dan itu, ketika seseorang melakukan itu, hidup dalam kepalsuan setiap hari, itu sangat amat melelahkan. Dan itu akan menyiksa dia cepat atau lambat. Kepalsuan, orang-orang yang biasa hidup dengan kepalsuan dan menciptakan citra dan persona palsu, mereka akan depresi sendiri, mereka akan stres sendiri gitu, karena mereka selalu memasang topeng untuk dunia luar melihat, yang mana itu adalah bukan diri dia yang sebenarnya. Mereka hidup selalu dengan mode berakting gitu. Tapi ketika kamu menjadi orang yang jujur, sejujur-jujurnya, menjadi seutuhnya diri kamu, sejujur-jujurnya diri kamu, seautentik-autentiknya diri kamu menjadi diri kamu yang seutuhnya, hidup kamu akan mengalir, dan semua terasa jauh lebih mudah dan jauh lebih lancar. Autentisitas dan originalitas itu menciptakan kedamaian dan menciptakan frekuensi yang sangat tinggi. Itu juga akan menghasilkan stabilitas dan kreativitas. Dan kalian perhatikan lebih lanjut, orang-orang yang sangat sukses itu, orang-orang yang visioner dan berpengaruh untuk dunia dan bermanfaat untuk dunia, orang-orang yang sangat sukses itu, mereka memiliki satu ciri yang sama. Itu adalah mereka berani menjadi diri mereka sendiri tanpa perlu meniru siapapun. Dan karena channel ini mengenai manifestasi, spirituality, dan hukum-hukum semesta, yang terpenting adalah manifestasi itu tidak bekerja dari topeng kepalsuan yang kamu pasang. Kenyataan atau realitas hanya memantulkan siapa kamu sebenarnya di dalam, bukan versi palsu yang kamu buat-buat atau kamu ciptakan. Semakin kamu autentik dan menjadi diri kamu sendiri, dan menjadi seasli-aslinya diri kamu, manifestasi akan berjalan jauh lebih mudah dan lebih lancar, dan realitas akan lebih mudah dan lebih cepat untuk berubah. Dan yang perlu kamu sadari adalah, kamu tidak perlu berkompetisi, kamu tidak perlu menjadi orang lain, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena ketika kamu menjadi diri kamu, seutuhnya, seaslinya diri kamu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Karena hakikatnya, tidak ada duplikat diri kamu. You are the one and only. You are limited edition. Kamu hanyalah satu-satunya yang seperti kamu. Kamu itu limited edition. Kamu tidak perlu meniru atau menjadi siapapun. Karena yang semesta inginkan adalah kamu menjadi diri kamu seutuhnya. Dan autentisitas adalah kunci menuju kehidupan yang kamu inginkan. So, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan menyaksikannya sampai sekarang, sampai saat ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, comment, share. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next one.